Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Kalbu merupakan inti manusia. Imam Al-Ghazali mendefinisikan kalbu sebagai tempat untuk menyerap ilmu pengetahuan. Disebut sebagai al-latifah atau sesuatu yang halus, yaitu sebuah tempat atau ruang di mana ilmu dapat melekat padanya. Dengan kalbu, manusia dapat merasakan kebahagiaan, senang, gembira, tenang, nyaman, atau kegundahan, menderita, susah, sedih, gelisah, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Kalbu juga menjadi akar kepribadian manusia yang membentuk karakter dan menjadi pusat komando. Ia memerintah tubuh untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan atau tidak diinginkan. Mekanisme kerja kalbu dalam memerintah jasad tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran, tetapi dengan perasaan yang harus diikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya bisa terarah terus-menerus kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kalbu itu menjadi representatif manusia. Dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah kalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Hati juga menjadi tempat berlabuhnya pandangan Allah SWT. Bukan jasad atau tampilan-tampilan zahir lainnya semata. Mengapa demikian? Karena tampilan, dandanan, dan casing yang merupakan tampak luar itu dapat di-upgrade, dirias, dan didesain sedemikian rupa sehingga menarik pandangan mata. Padahal bisa jadi itu sengaja dibuat untuk melakukan pengelabuan atau covering. Akhirnya banyak manusia terjebak dan tertipu. Tampak luar yang indah mempesona menutupi hakikat dalam yang jelek dan busuk. Allah SWT menjelaskan ciri dan tanda orang munafik adalah memiliki penampilan menarik, gayanya yang memukau, dan pandai dalam berbicara. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Apabila engkau melihat mereka, tubuhnya mengagumkanmu. Jika mereka bertutur kata, engkau mendengarkan tutur katanya dengan seksama karena kefasihannya. Mereka bagaikan seonggok kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan atau kutukan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Al-Quran Surat Munafik ayat keempat. Dalam ayat yang lainnya Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya
wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau ya Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Surat Al-Baqarah ayat 204. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, bagi Allah SWT tampilan-tampilan semata-mata fisik, bentuk tubuh, wajah, performa mewah dan trendy tidak menjadi ukuran seseorang. Allah lebih melihat dimensi batin seseorang terkait hati dan jiwanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa amalan yang dibalas oleh Allah adalah amalan yang disertai dengan niat yang ikhlas dan benar. Karena itu, memperhatikan dan memperbaiki hati hendaknya lebih didahulukan daripada hanya memperhatikan amalan lahiriah. Amalan seseorang bisa jadi nampak baik secara lahiriah, namun bila hatinya penuh dengan niat dan motif yang tercela, maka hal itu akan menjadi kerugian dan kehinaan di sisi Allah SWT. Allah akan selalu melihat hati dan amal kita, dan Allah Ta'ala tidak akan bisa dibohongi dan tidak bisa dicurangi, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui. Di mata Allah tidak perbedakan antara orang ganteng dan orang yang tidak ganteng, orang yang cantik dan orang yang tidak cantik, yang kaya dan miskin. Begitu pula perbedaan fisik lainnya, baik bahasa atau warna kulit. Yang membedakan di mata Allah adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu adanya di kalbu atau hati, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La tahassadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa la bai'abi ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadrimuhu, wa la yakhduluhu, wa la yakdibuhu, wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Bihasbi imri'in minna syarri ay yahkira akhahu muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Janganlah kalian mendengki, janganlah saling menyakiti dalam jual beli, janganlah saling benci, janganlah saling mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seseorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya, karena ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdosa, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini, beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.